Shalom jemaat Galilea di mana Anda berada saat ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Meskipun melalui online, kita ibadah di rumah masing-masing. Dan sudah 3 bulan kita tidak beribadah di gedung gereja kita sendiri di Koji Mall. Tapi saya berharap kita mulai terbiasa, tetap semangat mencari wajah Tuhan bersama dengan seisi rumah kita. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari. Terima kasih ya Bapa buat hari ini kami bersama seisi rumah kami ibadah sama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan ada di sana Bapa bersama dengan kami. Meskipun kami belum bisa menggunakan gedung gereja kami sendiri, kami bersyukur Tuhan ada di rumah kami juga bersama dengan kami dan memberkati kami semuanya. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami bawa cinta kami, hati kami yang penuh dengan kasih kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, mengasihi Tuhan, yang persembahkan persembahan, pujian penyembah yang terindah bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, kami mulai ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan dan ungkapkan cinta kita kepadanya. To worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Haleluya, Yesus. Cinta kau dan engkau
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Ku nyanyi selamanya. Yesus ku cinta. Yesus ku cinta. Sungguh ajaib, sungguh indah, nama segala nama ditinggikan. Sungguh ajaib, sungguh indah, nama Yesus. Oh, nama segala nama Yesus. Kasih Tuhan tak pernah lelah memberi yang ku perlu. Lebih luas dari doa dan yang ku bayangkan. Kasih Tuhan melenyapkan segala ketakutanku. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak pernah lelah memberi yang ku perlu. Lebih luas dari doa dan yang ku bayangkan. Kasih Tuhan melenyapkan segala ketakutanku. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat contoh kasih yang Kau beri buat kami. Engkau mengasihi kami dengan sempurna, yaitu Kau berikan nyawamu, dirimu sepenuhnya untuk menebus hidup kami dari lumpur dosa. Terima kasih Bapa buat contoh yang luar biasa. Kami boleh belajar dari hidup-Mu Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi orang lain seperti Kau mengasihi kami juga. Pada saat ini Bapa, biarlah Kau berfirman pada setiap kami melalui hamba-Mu ini. Kau pakai hamba-Mu supaya roh hikmat, roh wahyu boleh memenuhi semua jemaat yang mendengarkannya, supaya kami boleh dengan mudah mengerti kehendak Tuhan, kehendak firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan menikmati kehidupan yang luar biasa indahnya bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang sangat relevan di situasi yang sedang kita jalani di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu perintah agung Tuhan Yesus agar kita saling mengasihi satu sama lain sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kita pernah tahu amanat agung Tuhan Yesus, tetapi apakah kita tahu perintah agung atau perintah baru Tuhan Yesus untuk kita murid-muridnya?
Perintah agung tersebut dapat kita baca di Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34. Begini bunyinya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kalau ada perintah baru berarti ada perintah lama ya. Dan ada perbedaannya. Coba kita lihat perintah lama tersebut di Injil Matius 22 ayat yang ke-39. Kata Yesus, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini memang perkataan Tuhan Yesus sendiri, tetapi itu untuk menjawab pertanyaan dari orang Farisi yang juga seorang ahli Taurat yang bertanya untuk mencoba Yesus. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dan Yesus menjawab dengan mengutip dari kitab Imamat 19 ayat 18. "Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Di dalam perintah lama, standar kasih kita kepada sesama kita adalah seperti mengasihi diri kita sendiri. Tetapi standar kasih yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah yang dia sebut sebagai perintah baru atau perintah agung, yaitu kita harus saling mengasihi satu sama lain dengan standar kasih yang seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Bukan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi ukurannya bukan diri sendiri, melainkan ukuran bobot kasih yang kita pakai adalah bobot kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Ini perintah barunya ya. Seperti yang dicontohkannya di Injil Matius 25 ayat 35 dan 36. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan ayat yang ke-40, "Dan raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Itu contohnya. Tuhan memang mendesain kita manusia untuk menjalani kehidupan bersama yang biasa kita sebut sebagai fellowship atau persekutuan satu sama lain. Tetapi lama-kelamaan kata fellowship itu mulai kehilangan sebagian besar makna Alkitabiahnya. Pada masa kini, orang-orang mengartikan kata fellowship itu sebagai percakapan santai, kongko-kongko gitu ya, kumpul-kumpul, makan-makan, dan bersenang-senang. Arti kata persekutuan atau fellowship yang sebenarnya lebih dari sekedar menghadiri kebaktian atau kumpul-kumpul, menghadiri pertemuan ibadah di rumah-rumah. Makna sebenarnya dari fellowship adalah kita mengalami, ada pengalaman hidup bersama, termasuk saling mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri. Jadi praktek, saling berbagi dengan jujur, saling melayani dengan secara praktis gitu ya, ditunjukkan, saling memberi atau berkorban satu sama lain, saling menghibur, dan semua perintah saling lainnya dalam perjanjian baru. Dalam persekutuan, semakin kecil kelompoknya, semakin baik. Kita dapat menyembah bersama dalam kelompok orang banyak, ibadah raya. Tetapi kita tidak dapat bersekutu di situ dengan mereka yang begitu banyaknya orangnya itu. Seperti Tuhan Yesus yang melayani dalam satu kelompok kecil murid, yaitu 12 orang. Tuhan telah membuat janji yang luar biasa tentang kelompok-kelompok kecil orang percaya, seperti yang ditulis di Injil Matius 18 ayat yang ke-20.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang kalau begitu, seperti apa kasih atau agape Tuhan Yesus yang menjadi standar kasih kita kepada sesama kita? Ada 3 poin ya, standar kasih Tuhan atau agape. Poin yang pertama, Yohanes 10 ayat 11 sampai 13, saya kasih nama, yaitu memberi makan dan merawat, ya, merawat orang lain seperti Tuhan merawat kita. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bertanggung jawab penuh akan domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Seorang upahan melakukan tugasnya berdasarkan upah yang dia terima. Dan dia melakukan tugas penggembalaan itu untuk memberi makan dirinya sendiri. Tidak ada rasa memiliki karena dia menganggap domba-domba itu memang bukan miliknya. Segala hal diperhitungkan sebagai upah. Tidak ada kepedulian sama sekali. Tetapi Paulus justru mengungkapkan yang sebaliknya. Seperti yang dia tulis di surat 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, bukan dasarnya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus sudah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena kasih itu justru ingin memberi keuntungan untuk orang lain yang dikasihinya. Menarik untuk kita cermati percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus sebelum Tuhan mempercayakan domba-dombanya kepada Simon Petrus. Di Injil Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 16. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah," atau bosko, "domba-dombaku." Bosko artinya beri makan domba-dombaku. Jangan lupa untuk kasih makan domba-dombaku, gitu ya. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah," poimaino, "domba-dombaku." Artinya jaga, lindungi, dan rawat domba-dombaku. Begitu, poimaino. Dulu saya teringat dengan apa yang mama saya lakukan setiap malam selama belasan tahun. Saya tinggal di rumah mama saya. Setelah bekerja seharian sebagai penjahit baju di kampung kecil di Surabaya, mama saya istirahat tidur biasanya sekitar jam 7.30 malam. Namun setiap kali saya pulang ke rumah sekitar jam 10 malam, mama saya pasti terbangun, lalu pergi ke dapur menyiapkan dan memanaskan makanan untuk saya makan sebelum saya tidur. Saya sempat merenung bagaimana mama saya yang baru tidur 2,5 jam bisa terbangun untuk menyiapkan makan malam saya. Kemudian saya tahu jawabannya. Karena mama saya sangat mengkhawatirkan saya belum makan malam. Sehingga meskipun mama saya tertidur pada jam 7.30 malam, tetapi pikirannya tetap terjaga untuk bangun jam 10 malam untuk memanaskan makanan untuk saya makan. Dan sekarang setelah saya jadi ayah bagi kedua anak kami, kekhawatiran yang sama yang mama saya pikirkan, sekarang juga saya pikirkan. Setiap kali saya mau makan,
saya selalu bertanya kepada anak-anak kami, apakah mereka sudah makan atau belum. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Ruth, menantunya Ibu Naomi. Ketika Naomi mau pulang kampung ke Bethlehem dan meminta Ruth tidak usah ikut dengannya, Ruth khawatir siapa yang akan memberi makan Ibu Naomi yang sudah tua, dan juga semangat hidupnya yang sepertinya sudah tidak ada lagi. Ruth khawatir siapa yang akan menjaga dan merawat Naomi mertuanya di Bethlehem. Inilah kasih agape atau perintah baru yang Tuhan Yesus maksudkan. Meskipun Ruth tahu tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang Naomi, malahan akan merepotkan hidupnya Ruth, tetapi Ruth tetap menjaga, merawat, dan mencari makan untuk Ibu Naomi. Sebelum Tuhan mempercayakan domba-dombanya kepada Simon Petrus, Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan dengan kasih yang sungguh-sungguh itulah Tuhan ingin Simon mengembalakan, memberi makan, menjaga, dan merawat domba-dombanya Tuhan. Menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan menjaga, merawat, dan memberi makan domba-domba yang Tuhan titipkan kepada Simon Petrus. Apakah Anda tahu saat ini siapa domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Anda? Mungkin itu adalah istri, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, kakek nenek kita, asisten rumah tangga, dan lain-lain. Mungkin tidak semua domba-domba Tuhan itu adalah domba-domba yang baik. Ada yang suka bikin masalah mungkin, menjengkelkan kita, sangat repoti kita. Justru kepada orang-orang yang seperti itulah kemurnian kasih kita teruji. Buatlah Tuhan puas dan tersenyum melihat cara Anda mengembalakan domba-dombanya. Sama seperti Ruth, Tuhan tidak hanya memberikan upah untuk kehidupan Ruth hari ini, hari demi hari. Cukup hanya untuk 1 hari saja. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu lebih daripada uang atau materi. Tuhan menyiapkan masa depan Ruth yang sangat indah, sementara Ruth mengembalakan Ibu Naomi mertuanya. Percayalah, apa yang Anda buat hari ini, Tuhan juga sedang membuat masa depan Anda yang jauh lebih baik. Akhirnya Ruth menjadi istri Boas, pemilik ladang tempat Ruth memungut jelai gandum. Yang kedua, standar kasih Tuhan atau agape yang kedua, yaitu mengasihi orang baik dan orang jahat. Perintah lama berkata di Injil Lukas 6 ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi perintah lama itu berkata bahwa kita harus mengasihi orang yang mengasihi kita. Seperti barter begitu. Imbal balik, ada imbal baliknya. Kita mengasihi orang itu karena dia mengasihi kita. Tapi perintah baru Tuhan Yesus jauh lebih mulia dari itu, yaitu di ayat yang ke-35, Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini sesuatu yang kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan menyuruh kita mengasihi orangnya. Jangan salah ya. Meskipun orang tersebut memusuhi kita. Ya, kita memang membenci tabiat dosanya. Tetapi kita tidak boleh membenci atau memusuhi orang tersebut. Karena mengasihi siapapun orangnya itu merupakan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya akan memberikan contoh yang sangat indah di Alkitab perihal mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, yaitu kisah Daud memelihara cucu laki-laki satu-satunya yang tersisa dari Raja Saul. Sesudah Raja Saul dan putra mahkotanya yaitu Yonatan meninggal dunia dalam peperangan, naiklah Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Sedangkan cucu laki-laki Raja Saul
atau anak laki-laki putra mahkota Yonatan. Yang masih hidup adalah Mephiboset, yang punya peluang sangat besar untuk menjadi raja berikutnya. Tapi dia pergi bersembunyi di pinggiran kota karena takut Daud membalas dendam atas kejahatan Raja Saul, kakeknya. Daud bertanya kepada hamba keluarga Saul, apakah ada keluarga Saul yang masih hidup? Seperti yang kita ketahui, Daud berkali-kali dikecewakan oleh ingkar janjinya Raja Saul. Dipaksa meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya, dikejar untuk dibunuh. Sampai akhirnya Daud terpaksa pura-pura gila untuk melindungi dirinya. Kehidupan masa muda Daud dirampas oleh Raja Saul, dan dia memaksa Daud hidup dalam teror yang tiada henti. Tetapi justru Daud sekarang ingin menunjukkan kasih dan memelihara satu-satunya keturunan Raja Saul yang notabene adalah ancaman bagi tahtanya Daud. Daud mengembalikan segala milik keluarga Saul, semuanya kepada Mephiboset. Bahkan Mephiboset diajak makan sehidangan dengan Daud. Sudah dianggap sebagai putranya sendiri. Ketulusan kasihnya Daud mampu melenyapkan segala prasangka buruk, ketakutan, kebencian, dan keinginan Mephiboset untuk mengkudeta Raja Daud. Malahan Mephiboset sangat mengasihi Daud sampai akhir hidupnya. Love never fails. Sekarang yang ketiga, standar kasih Tuhan atau agape yang ketiga adalah mengampuni orang yang menganiaya kita. Perintah lama di Injil Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi perintah baru Tuhan Yesus berkata, ayat yang ke-44 dan 45, kasihilah musuhmu, kata Tuhan, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di kayu salib, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa perbuatan baik yang dia lakukan di tengah-tengah bangsa Israel, menyembuhkan orang lumpuh, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang mati, bahkan itu semua dilakukan bukan untuk mencari dukungan, pencitraan, ataupun mengharapkan balasan. Dan itu terbukti. Mereka membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan menjatuhkan hukuman yang paling sadis pada waktu itu, yang semestinya lebih cocok untuk penjahat besar. Dalam keadaan sedang mengalami penderitaan yang begitu hebat, justru Yesus minta kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang telah menyakiti dan menganiaya dia sampai mati. Setelah saya dikaruniai 2 orang anak oleh Tuhan, maka saya semakin mengerti betapa besar kasih atau agape Bapa kepada kita. Senakal-nakalnya anak saya, sebagai ayah tidak mungkin saya akan mengusir dan membuang anak saya. Ya, memang mereka saya disiplinkan, tetapi kasih saya sebagai bapaknya tidak bisa berkurang ataupun hilang melihat kenakalan anak saya itu. Mari selagi ada waktu dan kesempatan, kita praktekkan perintah agung Tuhan Yesus dengan menunjukkan kasih-Nya Tuhan kepada sesama kita dan dunia pada umumnya. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bawa mata kami untuk bisa melihat betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin supaya orang lain pun bisa melihat kasih Tuhan melalui hidup kami. Baik keluarga kami maupun orang di luar rumah kami juga bisa mengenal kasih Tuhan melalui hidup kami semuanya. Terima kasih ya Bapa.
buat kasih-Mu, buat contoh. Kau tidak sekedar mengajar kami, tapi Kau juga melakukannya dan mempraktekkannya, sehingga kami bisa melihat dengan jelas contoh yang sangat nyata bagaimana seharusnya kami mengasihi orang lain, yaitu seperti Engkau sendiri Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami ingat akan korban Yesus dan berapa harga yang Yesus bayar untuk menebus hidup kami orang berdosa ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, sangat mahal harganya. Hidup kami seharga dengan nyawa-Mu ya Tuhan, luar biasa mahalnya. Kami mau menghargai setiap kesempatan yang ada. Kami mau ceritakan, kami mau tunjukkan bahwa kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang bisa mengubah orang yang brengsek, orang yang bejat di tangan Tuhan, bisa diubah jadi indah dan luar biasa indahnya. Sementara kami berbuat baik, kami mengasihi orang lain, kami melayani orang lain, kami percaya di saat yang sama Tuhan sedang menyiapkan masa depan kami yang jauh lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ampuni semua dosa kami Tuhan, karena dosa menghalangi berkat Tuhan masuk dalam hidup kami. Tetapi pengakuan dosa kami membuka keran darah Yesus untuk menyucikan, membersihkan semua dosa dan kelemahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami terima berkat tubuh dan darah-Mu Yesus, dan penuh ucapan syukur kami bersekutu senantiasa setiap hari dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami menerima tubuh yang baru dan darah yang baru. Kami ciptaan yang baru, dan melalui kayu salib Yesus Tuhan kami. Di dalam berkat nama-Mu Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian yang sudah siap, bisa ambil roti atau pun yang lain, biskuit juga boleh. Kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus. Ini merupakan perintah Tuhan, bukan liturgi gereja atau acara gereja, tapi Tuhan yang menyuruh kita. Kalau berhimpun bersama-sama, kita saling memecahkan roti di antara kita, sampai kita ingat korban Yesus di kayu salib. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini, dan kita ingat korban Yesus di kayu salib, dan dengar firman Tuhan. Ini contoh kasih Tuhan untuk kita contoh selama-lamanya, bagaimana tingginya dan besarnya dalamnya kasih Tuhan kita. Pada malam waktu Yesus sudah diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dipecah roti, karena ini tubuhku yang diserahkan, tubuhku yang diremukkan, yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi bersama-sama, kita syukuri ini adalah titik kontak kita untuk bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Dan sekarang angkat tinggi cawan anggur atau minuman yang berwarna merah, atau teh juga boleh. Penyerapan Tuhan, dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru, haleluya, yang dimeteraikan oleh darahku. Jemaat yang Allah kasihi, apakah saudara percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi, kita syukuri ini, atasnya ini adalah titik kontak kita bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum sama-sama dengan percaya sampai kita ingat korban Yesus kayu salib. Mari. Terima kasih Tuhan. Banyak orang hanya mengajar, hanya berjanji, hanya menunjukkan jalan, tapi Engkau menjalaninya. Apa yang Kau ajarkan, Engkau menghidupi apa yang Kau ajarkan dan janjikan Bapa. Bersyukur biar Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai kami, bahkan rela mengorbankan dirinya
untuk menebus kami orang berdosa. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang tak pernah lelah, tak pernah berhenti untuk mengasihi kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersyukur sama Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih Tuhan yang Kau tunjukkan setiap hari, setiap saat dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah yang penuh ucapan syukur ini, melimpah dengan syukur ini buat kebaikan Tuhan dan kasih-Nya Tuhan. Kami akan kembali beribadah lagi minggu depan bersama-sama. Biar Engkau memimpin kami selama seminggu ke depan nih, dalam usaha pekerjaan kami, dalam perjuangan kami, dalam hidup kami. Tuhan bersama dengan kami, melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami, memberi kami keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangan senantiasa. Dan tidak pernah habis-habisnya kemurahannya dan kebajikannya mengikuti kami. Kemana pun kami pergi, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Semua janji Allah ini, janji kesehatan, janji keamanan, panjang umur, kekuatan, haleluya, keberhasilannya, damai dan sejahteranya dimeteraikan jadi milik kami di dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Telah selesai ibadah kita dan sampai jumpa lagi di program berkat, doa malam, juga minggu depan ibadah raya kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.